Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menopang kita dengan kuasa-Nya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini karena kemurahan Tuhan dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 24-26. Tertulis demikian. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa. "Pengantin darah," kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan kepada Tuhan akan membawa kita pada kehidupan. Tapi pemberontakan dan pelanggaran hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Dalam ayat ini kita membaca satu bagian yang kadangkala sulit untuk dimengerti. Mengapa Tuhan yang menyuruh dan mengutus Musa untuk pergi ke Mesir, memimpin bangsa Israel keluar dari sana, di suatu saat hendak membunuh Musa yang diutusnya? Rupanya Musa belum melakukan sunat kepada anaknya. Padahal pada waktu itu sunat adalah perjanjian yang sudah diberikan oleh Tuhan sejak dari Abraham. Perjanjian sunat itu ditetapkan. Tapi Musa mengabaikan aturan sunat ini. Dia tidak menyunatkan anaknya. Musa sebagai seorang pemimpin pilihan Tuhan harus terlebih dulu menunjukkan ketaatan penuh sebelum melangkah dalam tugas dan misi panggilan Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan dituntut oleh Tuhan dari setiap orang, termasuk dari seorang pemimpin. Kadangkala hal-hal yang kecil, yang kelihatannya sepele di mata manusia, ternyata memiliki dampak yang besar dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh menyepelekan hal-hal yang kecil. Kadangkala ada dosa atau pelanggaran, ada ketidakbenaran yang kita anggap sepele dalam hidup kita. Tapi bagaimanapun kecilnya dosa, itu tidak akan disukai oleh Tuhan. Kita baca dalam ayat ini bagaimana Sipora, istri dari Musa, bertindak dengan cepat. Ia memahami arti penting dari perjanjian sunat. Meskipun aturan itu mungkin asing bagi dirinya, khususnya karena Sipora berasal dari bangsa Midian. Tapi tindakan Sipora sangat berarti karena menyelamatkan hidup Musa dan memastikan misi Allah tetap berjalan atas Musa. Seringkali saudara, dalam hidup kita ada orang-orang di dekat kita, di sekitar kita yang menegur dan menolong kita untuk kembali pada jalan kebenaran, kembali pada ketaatan kepada Tuhan. Ada kalanya kita tidak sadar bahwa kita telah melakukan satu pelanggaran, tapi orang-orang di sekitar kita itu melihat dan menegur kita dan menolong kita untuk mengambil langkah yang tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjanjian sunat adalah gambaran tentang perjanjian darah Kristus. Tuhan Yesus telah disalibkan dan memberikan suatu perjanjian baru kepada setiap kita. Sunat lahiriah tidak lagi menjadi keharusan bagi kita, tapi yang terutama adalah sunat hati,
yaitu pertobatan dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan kehidupan iman kita bersama dengan Tuhan, jangan pernah remehkan hal-hal sepele di hidup kita yang kelihatannya kita anggap bukanlah sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Ada hal-hal kecil berupa dosa, kesalahan yang kita abaikan, yang kita biarkan dalam hidup kita. Itu semua harus kita bereskan, saudara. Tidak ada dosa kecil ataupun dosa besar. Semua dosa harus kita tinggalkan. Bersyukurlah kalau ada orang-orang di sekitar kita yang menegur kita dan mengingatkan kita untuk kembali kepada jalan Tuhan, kembali hidup dalam firman-Nya. Mungkin itu pasangan hidup kita, istri atau suami kita yang mengingatkan kita, atau anak kita, ataupun orang tua kita. Jangan marah terhadap mereka, tapi dengarkan nasihat dan teguran mereka, supaya kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Mari selalu taat kepada Tuhan, karena ketaatan membawa kehidupan, dan ketaatan akan membawa berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, mengingatkan kami untuk taat kepada-Mu ya Tuhan, sampai pada hal-hal yang kecil. Ampuni kami kalau kami mengabaikan hal-hal kecil berupa dosa dan kesalahan. Kami tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang penting dan menganggap itu tidak akan menjadi persoalan. Tapi saat ini kami sadari, kami tidak boleh membiarkan dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan sepele terus-menerus ada dalam hidup kami. Ampuni kami dan tuntun kami Tuhan, untuk selalu hidup benar di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpinlah kami Tuhan dalam studi, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi semangat baru, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam persoalan pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar dan mujizat yang ajaib. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.